Pembelajaran pada kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan lingkungan rumahku. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semangat ya, semangat untuk belajar ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Coba ketua kelasnya di depan membacakan doanya. Baik. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, masih ada nggak yang mengingat pelajaran kita minggu lalu atau pelajaran sebelumnya? Apa itu? Baik, di lingkungan. Artinya anak-anak sekalian itu masih memahami pelajaran kita. Nah, sekarang anak-anak, kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu masih tema 3 ya, peduli terhadap lingkungan. Tema 1 yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak, yang pertama yaitu dengan mengamati gambar di atas, itu siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kemudian siswa menulis laporan bagian tumbuhan. Kemudian siswa mampu membuat pertanyaan untuk persiapan wawancara, dan yang terakhir itu membuat pertanyaan menggunakan kata-kata baku, menggunakan kalimat efektif yang benar. Nah, coba perhatikan anak-anak. Ini gambar apa ini di atas? Lingkungan hijau. Nah, di sini di lingkungan hijau itu menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Udara segar. Nah, kalau misalkan udaranya segar, berarti lingkungannya bersih dan sehat. Beda dengan kalau misalkan di lingkungan rumah itu atau lingkungan sekolah itu gersang, berarti udaranya tidak sehat. Nah, anak-anak sekalian, sampai di sini ada yang kurang jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Coba, jelaskan. Oke, bagus. Kasih aplaus buat temannya. Jadi, gersang itu adalah tanaman yang kurang di sekelilingnya atau kering. Jadi itulah yang disebut dengan gersang. Minimnya tanaman atau sama sekali tidak ada, maka udaranya tidak sehat atau tidak. Nah, jadi kalau mau lingkungannya sehat, udaranya sehat, itu harus menanam sebanyaknya di lingkungan rumah. Nah, selanjutnya anak-anak, ini adalah gambar lingkungan yang bersih ya, atau lingkungan hijau. Memerhatikan gambar ini, kita memasuki bagian-bagian tumbuhan. Nah, anak-anak sekalian, sebelum Bapak Guru menjelaskan lebih jauh tentang bagian-bagian tumbuhan, apa saja yang termasuk bagian-bagian tumbuhan? Nah,
akar. Kemudian setelah akar ada namanya batang. Setelah batang ini namanya daun. Ini yang namanya ini namanya bunga. Nah, ini adalah bagian-bagian tumbuhan. Nah, sekarang saya Bapak Guru mau lihatkan ini benda aslinya atau media aslinya. Ini adalah bagian-bagian tumbuhan bunga. Ini tadi namanya ini 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 namanya bunga ya. Ini tidak ada buahnya karena ini adalah jenis tanaman bunga, bukan tanaman yang berbuah. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu dari bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama itu kita mulai dari akar. Akar dulu ya. Coba perhatikan. Nah, ini adalah gambar. Ini adalah gambar. Nah, anak-anak sekalian, sebelum Bapak Guru menjelaskan lebih jauh, ada yang tahu apa itu akar? Coba. Bagian tumbuh yang berada di dalam. Nah, oke, bagus. Nah, sekarang Bapak Guru mau bentuk kelompok dulu ya, dengan cara menyebutkan kata dan, ding, dung. Jadi yang menyebutkan kata dan nanti itu dia bergabung dengan kelompoknya. Coba mulai dari ini. Dan, ding, dung, dan, ding, dung, dan, ding, dung, dan, dung. Coba yang menyebut kata dan silakan duduk di kelompoknya. Sini kelompok dan di sini. Di kelompok. Di sini kelompok ding. Dan di sini kelompok dung. Bisa. Ini mejanya. Oke, jadi semakin duduk di kelompoknya, di sini sudah terbentuk kelompok dan. Jadi kelompoknya ini dikelompokkan secara heterogen, artinya mau membeda-bedakan laki-laki baik perempuan. Jadi campuran ya. Oke, jadi ini adalah kelompok. Ini kelompok. Ini kelompok. Oke, kita lanjut anak-anak pembelajaran kita. Nah, tadi kan ada temannya yang menyebutkan atau memberikan penjelasan akar itu apa tadi? Akar. Coba ulang, akar itu adalah coba kelompokkan. Bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Oke, bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Nah, setelah mengetahui akar itu adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Nah, coba di kelompok dan masih ada yang bisa memberikan fungsi daripada akar. Coba Haikal. Untuk memperkuat tanaman, misalnya kalau terjadinya banjir, tanaman tidak akan runtuh. Oke, bagus. Kasih aplaus. Jadi fungsi akar itu adalah untuk mengokohkan tanaman atau untuk memperkuat tanaman sehingga ketika terjadi angin itu tanaman tidak runtuh atau tidak rusak, atau jika datang banjir itu tanaman tidak lepas. Nah, selanjutnya di tanaman ubi itu pernah lihat tanaman ubi? Nah, di situ tanaman ubi ada akarnya lagi. Di ujung buahnya itu ada nggak akarnya itu? Ada. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar ubi. Nah, di ujung tanaman ini ada akar ya? Ada akar. Ada yang bisa jelaskan apa fungsi daripada akar di sini? Ada yang bisa jelaskan? Coba. Coba ada yang bisa? Coba. Kelompok ninja.
selanjutnya kita pindah ke bagian setelah akar. Selanjutnya bagian tumbuhan apa lagi? Selain akar, setelah akar. Oke, kita pindah ke daun. Nah, daun di sini yaitu berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis karena dia mengandung banyak zat hijau yang disebut dengan klorofil. Nah, di sini daun ada jenis-jenisnya. Ada yang tahu anak-anak? Ini apa namanya nih? Ini namanya tangkai. Di bagian-bagian daun itu ada tangkai dan tangkai. Oke, sampai di sini ada yang belum dipahami? Oke, orang dari kelompok Nur, apa? Dari kelompok D, apa yang ditanyakan? Apa yang belum diketahui? Oke, bagus. Coba kasih aplaus. Pertanyaan dari kelompok Du, apa itu fotosintesis? Nah, di kelompok yang lain ada nggak yang bisa jawab sebelum Pak Guru menjelaskan? Oke, tidak ada ya. Jadi fotosintesis itu adalah energi memanfaatkan. Foto itu adalah cahaya, sedangkan sintesis itu adalah fungsinya. Jadi memanfaatkan energi cahaya, energi matahari untuk diubah menjadi air dan karbohidrat itu sebagai sumbernya. Artinya cahaya matahari itu difungsikan untuk sebagai energinya atau makanannya itu daun. Oke? Sudah dimengerti? Jadi fotosintesis itu adalah memanfaatkan energi cahaya matahari untuk mengubah air dan karbohidrat karbon dioksida menjadi karbohidrat. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah akar, daun, apa lagi? Ada namanya bunga. Nah, bunga ini adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, selanjutnya setelah bunga ada namanya ini gambar batang. Nah, ada yang tahu teman-teman sekalian apa itu batang? Coba di kelompok dan lagi, apa itu batang? Jadi coba kasih aplaus buat temannya. Jadi batang itu adalah tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Jadi bagian tumbuhan yang berada di atas itu adalah batang yang berfungsi sebagai di sini nanti muncul daun dan buahnya, sehingga buahnya itu bisa dipetik dan dimakan. Nah, di situ fungsi batang. Nah, selanjutnya selain akar, batang, bunga, daun, apalagi selanjutnya? Buah. Nah, teman sekalian, ada yang tahu apa itu buah? Coba kelompok apa nih? Kelompok Du, apa itu buah? Oke, bagus. Kasih aplaus. Jadi buah itu adalah melindungi bijinya supaya bijinya itu dia bisa aman. Makanya buahnya itu dia berfungsi untuk melindungi biji. Coba perhatikan, itu bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanannya buat biji berkecambah. Itu juga sebagai makanannya buah, ya. Contoh, ada buah apel, itu dia melindungi bijinya. Nah, kemudian kita lanjut ke biji. Nah,
sekalian, perlu diketahui bahwa biji itu terdapat dua jenis. Ada namanya dikotil dan ada namanya monokotil. Nah, sampai di sini ada yang masih mau ditanyakan? Coba kelompok apa ini? Dah. Oke. Ada yang lain lagi? Kelompok lain? Oke, bagus. Apa itu? Oke, bagus. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi di dalam biji itu terdapat dua jenis, ada namanya dikotil dan ada namanya monokotil. Dikotil itu adalah tumbuhan biji yang apa? Biji yang berkeping dua. Seperti ini, contoh. Ini adalah biji apa ini? Kacang. Ini biji kacang ya. Kemudian kalau kita belah ini kacang bisa terbelah tidak? Bisa. Nah ini dia, bisa terbelah. Nah inilah disebut dengan biji dikotil atau berkeping dua. Jadi ini adalah biji dikotil karena dia berkeping dua. Selanjutnya kita pindah ke monokotil. Mono itu artinya tunggal atau satu. Jadi monokotil itu adalah biji yang berkeping satu. Contoh ini. Ini adalah biji apa ini? Satu. Ini bisa dibelah dua tidak? Tidak. Nah, karena ini tidak bisa dibelah, maka inilah disebut dengan tumbuhan biji monokotil. Nah, ini biji apa ini? Kacang apa ini? Kacang panjang. Oke, ini adalah kacang panjang. Ini bisa dibelah dua tidak? Tidak. Tidak ya? Nah, karena tidak bisa dibelah dua, maka inilah yang disebut dengan biji monokotil. Jadi, yang tumbuhan yang monokotil itu adalah biasanya itu adalah tumbuhan akar serabut yang banyak akarnya itu. Sedangkan yang dikotil itu adalah tumbuhan yang akar tunggal. Oke. Sudah ngerti? Sampai sini nih lupa. Nah, sudah ya. Nah, selanjutnya setelah ada akar, daun, apa lagi? Buah, bunga, biji. Di sini di biji itu ada dua. Yang pertama yaitu ada namanya dikotil dan ada namanya monokotil. Dikotil itu apa? Apa tadi dikotil itu apa? Dikotil itu adalah biji yang berkeping dua. Nah, sekarang perhatikan. Nah, ini gambar apa ini anak-anak? Gambar apa ini? Biji apa ini? Ini gambar mangga. Ini gambar kaca. Nah, ini dikotil atau monokotil? Ini monokotil atau dikotil? Ini bisa dibelah tidak? Mangga itu bisa dibelah tidak? Apa tadi? Bisa ya, bisa dibelah. Kalau ini kacang bisa dibelah tidak? Nah, inilah disebut dengan tumbuhan monokotil dan ini biji dikotil. Sudah jelas, sudah paham. Jadi ini gambar apa ini? Coba kelompok pink, ini gambar apa? Orang yang memupuk tanaman. Nah, taruhlah misalkan gambar penumpang ini siapa? Dayu. Taruhlah misalkan Dayu memupuk tanaman. Nah, apa yang terjadi ketika tanaman ini setelah dipupuk? Coba, Bayu. Oke, tanamannya subur dan tidak apa? Tidak layu. Bagus. Jadi tanaman itu harus dipupuk supaya tidak layu. Nah, Pak, cermati teks supaya manusia untuk
menjaga kelestarian. Nah, ini gambar apa ini anak-anak? Orang yang menyiram tanaman. Nah, anak-anakku sekalian, di rumahnya itu pernahkah melihat orang tuanya menyiram bunga? Itu adalah contoh upaya kita untuk menjaga kelestarian, supaya di lingkungan kita itu terjadi hidup hijau dan bersih. Di sini Bapak Guru kasih, coba masing-masing kelompok naik ke depan, ambil ketua kelompoknya. Nah, ini LKPD-nya ya, kerjakan. Di situ tugasnya ada gambarnya seperti ini. Kemudian mau ditulis apa kewajiban terhadap tumbuhan yang di sekitar. Kemudian yang kedua yaitu apa manfaat yang bisa kamu peroleh dari bunga. Coba dikerjakan itu secara kelompok. Kerjakan ya. Jadi sebentar tugasnya Bapak Guru periksa. Nah, anak-anakku sekalian, marilah kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Saya mulai dari kelompok dan ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Kita mulai dari bagian-bagian tumbuhan. Coba ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita? Coba kelompok dan bagian-bagian tumbuhan apa saja? Akar. Oke, lagi. Batang. Daun. Buah. Oke, bagus. Kasih aplaus buat kelompok dan. Jadi kesimpulan kelompok dan itu adalah bagian-bagian tumbuhan itu mulai dari akar, daun sampai ke bunga. Nah, sekarang ke kelompok D. Ada yang bisa menjelaskan atau ada yang bisa menyimpulkan? Kelompok D. Ada yang bisa menyimpulkan? Hidup bersih, hidup. Kalau lingkungan bersih itu berarti udaranya. Kalau gersang itu berarti udaranya. Oke, itu adalah kesimpulan daripada kelompok D. Kalau di kelompok D ada yang bisa menjelaskan? Tadi tumbuhan biji itu ada berapa? Ada berapa jenis? Kelompok D. Tumbuhan biji tadi itu ada berapa jenis? Ada dua. Yang pertama, kemudian yang kedua. Nah, apa itu dikotil? Bagus. Sebentar tanya, apa itu dikotil? Bijinya terbelah menjadi dua. Nah, kalau monokotil? Bijinya tunggal atau tidak bisa? Belah. Oke, bagus. Jadi, mari kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pertama yaitu kalau misalkan pekarangan atau lingkungan yang ada di lingkungan sekolah atau lingkungan di rumah itu hijau, maka udaranya akan segar, bersih. Kalau misalkan lingkungan kita gersang, maka udaranya menjadi kotor atau tidak sehat. Kemudian ada bagian-bagian tumbuhan, ada jenis-jenis biji. Oke. Di sini anak-anak, Bapak Guru periksa tadi pekerjaannya. Kelompok dan itu nilainya 85, kelompok D itu nilainya 80, dan kelompok D itu nilainya
90. Coba kasih aplaus buat Bapak Bro. Dan sebagai tindak lanjut di rumah atau tugasnya di rumah yaitu mencari biji monokotil dan biji nikotin masing-masing 5 biji monokotil dan 5 biji nikotin selain yang sudah dijelaskan tadi ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini anak-anak. Saya panggil ketua kelasnya untuk berdoa. Ketua kelasnya pimpin doa.